Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ihsan, tepatnya di Jalan Haji Abu nomor 28 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, berbicara berkaitan dengan mengenai jodoh, ini tentu kita yakini bahwa semuanya adalah ada di tangan Allah dan ada urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga harta, kemudian juga termasuk juga kehidupan dan juga kematian kita. Namun bukankah ada perintah ikhtiar di sana? Nah, dalam tema siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, kita diajari bagaimana cara berikhtiar untuk mencari jodoh, yaitu jodoh takdir ilahi dicari tidak datang sendiri. Itulah tema kita pada kesempatan siang hari dalam Damai Indonesiaku, yang insya Allah tema menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga Ustadz Abdul Syukur dan juga Ustazah Lulu Susanti. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, tema kita apa hari ini? Tentang jodoh. Masih nyari jodoh begini nih. Bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak itu jangan ditanya jodohnya, meskipun sudah ada kadang-kadang nyari lagi. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kalau sudah tidak ada baru nyari lagi ya. Kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ntar lagi Ramadan, ntar Lebaran, jangan sampai Lebaran gak punya pasangan. Iya. Lalu gimana Ustaz cara cari pasangan? Kita kan gak enak, perempuan masa nawarin diri. Kalau laki-laki biasa ngejar-ngejar. Tapi kalau perempuan gimana caranya? Bingung. Ya, apalagi yang janda. Dianggap apa kata orang ya. Kalau duda gampang. Malah duren, duda keren katanya. Ini pada tahu ibu-ibu nih, ya, banyak yang janda ini. Nah, ada 3 misteri dalam hidup. Apa? Pertama itu soal rezeki. Kedua, jodoh. Yang ketiga, maut. Oke, sebenarnya jodoh itu bagian dari rezeki. Cuman orang memaknai rezeki itu adalah harta, enggak tahu nak nanti jadi orang kaya atau miskin, Allah yang tahu. Tapi sebenarnya jodoh bagian dari nikmat Allah dan bagian dari rezeki. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, sebelum Syekh At-Tayyib itu menyebut ada 4 tingkatan nikmat dari rezeki itu. Yang pertama, nikmat iman dan Islam. Ibu bapak bisa ngerti yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Cara berkeluarga yang benar, mendidik anak, mencari harta yang halal. Itu karena ada iman, ada Islam. Itu nikmat yang paling tinggi. Kenapa? Karena hidup di dunia sementara, hidup selamanya di akhirat. Maka bekal hidup bahagia di akhirat dan selamat adalah iman dan Islam. Nikmat yang kedua apa? Keluarga. Nah, gimana Pak cara berkeluarga ini Pak? Ini takdir atau kita ikhtiar Pak? Semuanya sudah ada takdirnya dari Allah. Cuman ada takdir yang mubrom, ada yang mu'allak, ada yang given, nggak bisa kita menolak. Ibu sebagai perempuan, bapak sebagai laki-laki nggak bisa nolak, nggak bisa diubah. Jangan sampai laki-laki berubah ingin jadi perempuan. Yang perempuan diubah jadi laki-laki. Ini sekarang ini sudah banyak yang ini begini nih, apa namanya nih? Banyak yang begini nih. Laki-laki senang laki-laki. Lah perempuan gak kebagian. Sudah perempuan lebih banyak, laki senang laki. Sekarang rekrutmen di perusahaan itu ibu bapak sekalian ada tes lain. Tes soal apa? Kecenderungan seksual.
tentang apa ini termasuk LGBT atau tidak. Apa LGBT itu? Laki-laki ganteng beristri 3. Bukan, itu salah itu. Ya, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan itu enggak. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita ini di dalam konteks jodoh memang takdir dari Allah dan kita harus berusaha untuk menggapai takdir itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita sebelum-sebelumnya kita diciptakan. Disebutkan kataballahu qadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda apa? Bi khamsina alfi sanatin. Sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir-takdir makhluk Allah ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50 tahun. Khamsina alfi sanatin, 50 tahun. Jadi ibu siapa suaminya, bapak-bapak siapa istrinya, siapa anaknya, kerjaannya apa, masuk surga atau masuk neraka, sudah ada takdirnya. Tapi kullun muyassarun lima khuliqalah, tapi tergantung kepada upaya kita. Yang kita lakukan dengan mudah berarti menuju takdir. Kalau menjalani sesuatu kok kayak sulit sekali. Kepentok sana, kepentok sini, mudahnya ke sini, inilah takdirnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah mudahkan kepada menuju takdir kita. Kita caranya gimana nih Pak? Untuk takdir jodoh ini. Apakah kita berupaya? Upaya. Maka tadi di VT disebutkan al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat at-tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Ibu bapak itu akan menemukan yang kufu. Menemukan yang pantas. Biasanya ya bisa subsidi silang, orang pinter dapat orang pinter, orang cantik dapat orang cantik. Biasanya nggak begitu pinter, dapat orang yang tidak begitu pinter itu. Atau satu pinter tapi nggak pinter, cuman dia kaya, cuman dia cantik. Dari 4 hal, li jamaliha, li nasabiha, kemudian li diniha, fatfar bidadiddin. Taribat yada. Kalau Anda sibuk, ini cantik, ini nasabnya, ini hartanya, apa yang mau diambil oleh kita? Yang ambil adalah agamanya. Nah ibu bapak sekalian, gimana cara kita untuk menggapai jodoh itu? Mari kita upaya. Upaya itu ada 2, ada upaya doa, ada upaya kita jalan. Ibu bapak jangan biasain adik-adik yang muda ketemu laki-laki sinis. Belum deket aja udahnya malas. Iya. Murah senyum tapi jangan senyum sendiri kayak orang gila. Ya. Kalau kita ketemu sama orang yang ramah, oh ini berarti nyaman dengan ini. Ngomong yang baik, jadi orang yang memantaskan dia jadi orang baik. Oh belum ketemu juga Pak, bisa doa. Doa apa? Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu dulu peristiwa di Mesir yang mau ditangkap, mau dibunuh oleh kelompok Fir'aun karena dia membunuh Kipti, dia membela kaumnya adalah Israel. Dia pergi ke Madian. Ketemu dengan 2 putri anaknya Nabi Syuaib. Dia itu dalam keadaan lapar, jalan kakinya bengkak, gak ada makan. Gak ada siapa-siapa, gak punya keluarga, gak punya pekerjaan. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Ya Allah, kami ini sangat butuh kepadamu ya Allah. Dari kebaikanmu apa saja. Jadi kita tunjukkan butuh kepada Allah. Kebaikan seperti apa saja pun kita butuh dari Allah. Doa ini insya Allah mendekatkan kita kepada Allah. Dan Allah memberikan kepada kita. La yuradul qadau illa bidu'a. Tidak mungkin mengubah takdir kecuali dengan doa. Karena ini mu'alak adik-adik sekalian. Orang tua yang begini pasti deg-degan. Ketika ada calon dari anaknya mikir, mudah-mudahan nih soleh. Ngangguk-ngangguk Bu ya. Bapak-bapak juga begitu juga, mudah-mudahan ini calonnya soleha gitu. Mikir kan, karena apa? Masa depan dari anak kita, cucu kita tergantung menantu kita. Demikian juga di akhirat, anak yang soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya. Jadi an a'mala solihan tardu. Kita ini minta kepada Allah, kepada zurriyati. Anak-anak kita adalah dengan doa. Makanya menantu
calon menantu kita atau kita yang muda, bukan nambah Pak ya, adalah mendapat yang baik dan itu jalannya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Ini tema ini sangat menarik sekali terutama buat jamaah adik-adik kita ini. Dan juga ibu-ibu yang mungkin udah akan menyeleksi calon-calon menantunya, Masya Allah. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Haji Khalil Nafis, bahwa diantaranya ketika kita memang harus berikhtiar. Memang jodoh memang ada di tangan Allah. Namun semuanya itu merupakan perlu adanya usaha dan ikhtiar, diantaranya harus memperbaiki diri, memantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya ciri ataupun tanda-tanda ketika memang itu jodoh itu memang sudah pantas untuk kita. Nah, itu insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.